Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Ayustiani, absen 22 dari kelas 12 pemasaran 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang BMC atau Business Model Canvas. Business Model Canvas adalah alat manajemen strategis yang digunakan untuk merancang, menganalisis, dan mengembangkan model bisnis. BMC sangat membantu untuk memvisualisasikan komponen penting dari sebuah bisnis secara sederhana dan terstruktur. Terdapat 9 elemen atau blok dalam BMC yang membantu pemahaman tentang bagaimana bisnis berfungsi dan menciptakan nilai bagi pelanggan. Berikut adalah penjelasan tentang 9 elemen atau blok dalam bisnis model Canvas. 1. Customer segment atau segmentasi pelanggan adalah mengidentifikasi siapa target pasar atau pelanggan utama yang dilayani oleh bisnis. 2. Value proposition atau proposisi nilai. Nilai apa yang ditawarkan kepada pelanggan? Apa yang membuat produk atau layanan unik dan berharga? 3. Channels atau saluran. Saluran atau media apa yang digunakan untuk menjangkau pelanggan dan memberikan proposisi nilai? Ini bisa meliputi toko fisik, situs web, media sosial, atau saluran lainnya. 4. Customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Jenis hubungan apa yang dibangun dengan pelanggan? Apakah berbasis pada layanan mandiri, layanan personal, atau komunitas? Ini membantu membangun loyalitas dan kepuasan pelanggan. 5. Revenue streams atau aliran pendapatan. Bagaimana bisnis menghasilkan uang dari setiap segmen pelanggan? Ini mencangkup metode seperti penjualan produk langsung, langganan, biaya iklan, atau lisensi. 6. Key resource atau sumber daya utama. Sumber daya apa yang dibutuhkan untuk menciptakan proposisi nilai? Ini bisa berupa sumber daya fisik, intelektual manusia, atau finansial. 7. Key activities atau aktivitas utama. Aktivitas apa saja yang harus dilakukan untuk menjalankan model bisnis ini? Misalnya, produksi, pemasaran, pengembangan produk, atau distribusi. 8. Key partnership atau kemitraan utama. Pihak eksternal atau mitra apa yang penting untuk menjalankan bisnis, misalnya pemasok, distributor, atau aliansi strategis. Dan yang terakhir, cost struktur atau struktur biaya. Biaya apa saja yang terlibat dalam menjalankan model bisnis ini? Ini mencangkup biaya tetap dan variabel yang diperlukan untuk mengoperasikan bisnis. Pada kali ini, saya akan menjelaskan 9 BMC dari produk minuman kopi kenangan. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama adalah customer segment. Seperti pelanggan muda dan profesional, contohnya milenial dan Gen Z yang mencari kopi praktis dan terjangkau. Kemudian pecinta kopi praktis, seperti pelanggan yang ingin kopi berkualitas tanpa perlu ke coffee shop dengan opsi kopi kemasan. Kemudian yang kedua yaitu value proposition. Kopi berkualitas dengan harga terjangkau. Menawarkan kopi berkualitas untuk semua kalangan dengan harga bersaing. Produk yang mudah didapatkan, seperti aksesibilitas, tinggi dengan banyak cabang, dan kopi kemasan yang tersedia di toko retail. Pengalaman kopi yang konsisten memberikan rasa dan kualitas
yang konsisten di semua cabang. Program loyalitas memberikan benefit dan reward bagi pelanggan setia melalui aplikasi. Yang ketiga adalah channels. Contohnya, kedai kopi fisik aplikasi mobile untuk pemesanan dan loyalty program. Lalu, penjualan kopi kemasan melalui e-commerce dan toko retail. Kemudian yang keempat yaitu customer relationship. Contohnya seperti program loyalitas melalui aplikasi, layanan pelanggan di media sosial, dan ketersediaan menu seasonal untuk menarik pelanggan tetap. Yang kelima ada revenue stream, seperti penjualan kopi di kedai, yaitu sumber utama dari penjualan langsung di kedai. Penjualan kopi kemasan, yaitu pendapatan dari kopi siap minum yang dijual di e-commerce dan retail. Program loyalitas dan bundling produk untuk meningkatkan pembelian berulang melalui program loyalitas dan penawaran paket. Yang keenam adalah key research. Biji kopi berkualitas tinggi dan barista terlatih. Kemudian peralatan untuk pembuatan dan pengemasan kopi, dan teknologi aplikasi, kemudian sistem pemesanan. Yang ketujuh, key activities. Penyeduhan kopi berkualitas di kedai, produksi dan pengemasan kopi siap minum, promosi di media sosial dan aplikasi mobile, serta pengembangan rasa baru. Yang kedelapan adalah key partnership. Pemasok biji kopi, pemasok kopi lokal dan internasional untuk memastikan kualitas bahan baku. Mitra logistik, penyedia jasa pengiriman untuk distribusi kopi kemasan ke konsumen dan toko retail. Desainer dan agensi pemasaran untuk mendukung branding, desain kemasan, dan kampanye pemasaran. Platform digital dan influencer, kolaborasi dengan influencer untuk promosi dan dengan platform digital untuk iklan yang luas. Dan yang terakhir adalah cost struktur. Pengadaan bahan baku, biaya utama untuk pembelian biji kopi dan bahan tambahan, gaji staf dan barista, pengeluaran untuk operasional di kedai, biaya produksi kopi kemasan, biaya pengemasan, distribusi, dan logistik, pemasaran dan promosi digital, seperti pengeluaran untuk iklan dan promosi di media sosial dan aplikasi. Baik, mungkin cukup sampai di sini yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.